Karena nggak ada yang nonton, jadi tepuk tangan sendiri. Halo, apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat menyaksikan acara ini. Jadi selamat datang di Duit. Kita ngobrol santai mengenai literasi keuangan. Bagaimana caranya mengelola keuangan dengan cara yang santai, rileks, tapi ada ilmunya. Nggak perlu mengkerut ngomongin uang tuh gitu loh. Iya, biar aja pada di rumah, kita aja yang ada di luar rumah. Tapi walaupun ada di luar rumah nih pemirsa ya, kita tetap memperhatikan protokol keselamatan dan kesehatan. Ya bisa dilihat saya, Tika, kakak andalan semuanya ada jarak gitu kan ya. Soalnya bagaimanapun kalau kita nih menjaga keselamatan dan kesehatan kita nih di saat pandemi begini, kita juga membantu para tenaga medis yang bekerja luar biasa. Mereka ini yang paling sibuk loh belakangan ini ya dalam masa pandemi ini kan. Jadi harus ikut aktif menjaga kesehatan kita dan juga menjaga kesehatan orang lain. Betul. Kakak andalan juga pengen aktif nih melihat petugas kesehatan tuh banyak butuh APD gitu. Betul. Cuman kakak andalan nggak tahu gimana caranya ya. Masa harus ke rumah sakit sendiri? Iya jangan. Kalau bisa mah dihindari dulu ke rumah sakit kalau lagi sehat begini. Ada yang bisa membantu kita untuk menyalurkan ya sumbangsih dari kita. Betul. Oh gitu. Sekecil apapun itu bermanfaat. Jadi ini ada seorang jurnalis senior. Waduh. Dan dia ini kalau bawain acara kayaknya menenangkan, inspiratif, membangkitkan motivasi untuk berbuat baik. Betul. Kakak andalan juga pemirsa juga pasti tahu, beliau ini adalah pendiri Yayasan Benih Baik Indonesia. Ada abang kita nih, Bang Andi F. Noya. Hai. Halo Rona, halo Tika, Ibu. Halo Bang Andi. Apa kabar? Sehat ini, kelihatannya sehat kalau ketawanya kenceng gitu. Kita mah sehat, malah lebih cenderung membesar. Karena katanya lagi masa-masa begini mah nggak usah adalah jaga-jaga makan terus diet-dietan. Makan aja seperti biasa, langsung banyak makan di sana ya. Tapi nih Bang Andi tadi sempat disampaikan oleh kakak andalan bahwa kan memang saat ini mungkin yang paling sibuk di antara kita ini adalah para tenaga medis. Betul. Dan dengar-dengar kabarnya tenaga medis ini sampai saat ini masih membutuhkan bantuan kita berupa APD. Apa betul tuh Bang Andi? Oh betul sekali ya. Apalagi kalau kita lihat saat ini kemarin misalnya berita terakhir peningkatan pasien yang terdampak COVID yang positif itu meningkat signifikan sekali ya. Misalnya ada penambahan 1.000 lebih, bahkan total bisa mencapai 33.000 orang yang sekarang positif terkena COVID. Nah ini harus ditenggarai sebagai sesuatu yang belum selesai. Jadi jangan sampai kita euforia, kita menganggap bahwa semuanya udah oke-oke aja. Ini belum oke-oke aja. Dan karena kita bisa lihat dari permintaan di setiap rumah sakit itu meningkat sekali ya permintaan APD. Berarti ini yang dilakukan oleh Yayasan Benih Baik Indonesia apa nih Bang Andi nih? Ya kami sejak COVID ya kemudian sampai hari ini mengumpulkan dana, menggalang donasi dan sudah terkumpul total 33 miliar untuk membantu saudara-saudara kita. Luar biasa. Baik untuk APD kesehatan maupun sudah masuk ke sembako. Ini menunjukkan semangat gotong royong yang luar biasa untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuh, kakak andalan berarti nggak usah bingung. Iya ya. Kalau mau menyalurkan bantuan bisa lewat Yayasan Benih Baik, bisa begitu kan Bang Andi ya? Setuju banget. Setuju banget. Yang keren nih pemirsa, bukan hanya Yayasan Benih Baik Indonesia tapi juga Manulife Indonesia berkontribusi. Nah, kalau itu berkontribusi. Juga saya udah dengar tapi pengen langsung ngobrol nih sama orangnya. Ada, ini ibu kita juga nih ya. Ada Director and Chief Marketing Officer Manulife Indonesia, Ibu Novita Rungnyangun. Hai Bu Nona. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nona ini kita cross check nih dari Manulife sendiri ada program satu produk satu APD. Apa betul Bu? Oke, terima kasih Mbak Tika. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun spesial bagi Manulife Indonesia. Ya, karena di tanggal 18 Juli nanti Manulife Indonesia genap berusia 35 tahun di Indonesia. Kalau di seluruh dunia itu lebih dari 130 tahun. Iya. Jadi salah satu nilai daripada perusahaan itu adalah share your humanity. Jadi yang berhubungan dengan kemanusiaan. Jadi dalam keadaan seperti ini kita ingin merayakannya dengan sesuatu yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
ya. Jadi kita bilang bahwa mari kita rayakan ini dengan berkontribusi lebih banyak lagi kepada masyarakat. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, apa yang ingin kami kontribusikan, yang seperti Bang Andi bilang tadi, bahwa banyak sekali para medis yang membutuhkan alat APD ini. Jadi kami fokus dengan membantu, dengan memberikan alat-alat ini, maka kami juga membantu masyarakat Indonesia dalam menanggulangi COVID ini. Makanya kami bilang campaign ini adalah kebaikan menuai keselamatan. Iya. Oh iya betul. Karena kitanya juga terlindungi oleh asuransi, tapi kita juga berbuat kebaikan untuk para tenaga medis gitu. Betul sekali. Betul. Berarti selain berbuat baik, kita juga bisa menyehatkan ya kalau kayak gitu ya. Ya maksudnya kita berbuat baik buat kita juga buat orang lain. Bukan begitu ya tujuannya Bu Nona ya? Minimalnya ada nggak sih ya? Betul. Asuransi itu sebenarnya dibutuhkan bukan hanya saat sekarang, kondisi sekarang, tapi dengan kondisi sekarang lebih dibutuhkan. Ya, jadi dalam kondisi sekarang kami justru bersama-sama mengajak masyarakat Indonesia supaya terproteksi dan terlindungi. Jadi apabila mungkin sesuatu terjadi karena COVID ini, maka dia hanya fokus terhadap penyembuhan, bukan terhadap biaya rumah sakit. Iya betul. Nah, uniknya dari program ini, selain dia memproteksi diri dia sendiri yang menjadi andalan keluarga, dia juga membantu untuk memprotek masyarakat Indonesia tanpa ada kenaikan premi, tanpa harus dipotong dari premi mereka. Oke. Menarik banget pemirsa. Jadi kita akan masih lanjutkan perbincangan kita ya bersama pendiri Yayasan Benih Baik Indonesia Bang Andi F. Noya dan juga dari Manulife Indonesia Ibu Nona ya. Selain satu ini karena kita masih pengen tahu nih, sebetulnya berapa jumlah kebutuhan APD? Iya, karena udah nggak ngikutin sebetulnya karena kita terlalu fokus sama yang positif sampai kita tuh lupa bahwa di belakang itu banyak lagi orang yang harus terlibat dalam penyembuhan. Ya juga yang paling penting bagaimana caranya dan berkontribusi. Tetap bersama kami di Do It. Nah, kemudian kita berpikir bagaimana kita mengajak sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk gotong royong. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Do It. Rasanya kalau ingin berbuat baik sebetulnya banyak sekali caranya. Karena kalau kita punya niat yang kuat, tentunya juga punya kemauan, pasti selalu ada jalan. Kalau misalnya mau menyumbangkan APD, jangan berpikir, aduh saya mampu nggak ya, kan APD tuh satunya segitu. Mungkin kita bisa ngumpulin barengan sama teman-teman begitu ya. Mungkin lewat Benih Baik bersama dari Bang Andi gitu kan. Kembali lagi ke Bang Andi F. Noya. Bang Andi, ini menurut data di Benih Baik ya, kebutuhan APD sendiri itu sekarang berapa banyak sih Bang? Ya, kalau bicara nasional tentu saya nggak tahu angka yang pasti. Tapi yang sudah kami kerjasamakan, kami salurkan bersama-sama dengan Dompet Kemanusiaan Benih Baik, Dompet Kemanusiaan Media Group maksud saya, itu udah sampai mencapai 1,2 juta APD ya. Bentuknya ada masker, hazmat, sepatu boot, kacamata untuk pelindung, sarung tangan operasi, dan macam-macam. Jadi itu sudah sampai 1,2 juta. Awalnya tentu saja ke rumah sakit rujukan. Tapi dengan kondisi yang ada sekarang kita melihat bahwa puskesmas juga membutuhkan. Jadi ini sudah sampai keluar Jawa, sampai ke puskesmas. Nah, jadi kalau lihat permintaan yang masih tinggi, tentu kelihatannya jumlah segitu berbanding dengan apa yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman yang bergerak untuk berdonasi, itu masih banyak sekali kebutuhannya. Jadi sampai hari ini masih sangat dibutuhkan APD untuk rumah sakit terutama. Karena untuk masyarakat yang kain relatif semua udah bisa memproduksi sendiri dan banyak gerakan untuk membantu. Ya karena terbayang pemirsa ketika Anda sekarang menyaksikan acara ini mungkin di sofa, di meja makan,
ya dengan hanya keluarga inti, petugas medis berhadapan dengan pasien dan berhari-hari udah nggak ketemu sama Jadi, keluarga. Terbayang betapa besar resiko yang mereka hadapi. Masa nggak ada keinginan untuk membantu? Ayo gotong royong. Ini kalau untuk program satu produk satu APD nih Bu Nona, berapa banyak APD yang akan disumbangkan nantinya? Wah, kita sih berharap sebanyak mungkin ya. Makanya sebenarnya sebelum program ini diluncurkan, kita juga berkontribusi lewat baik. Nah, kemudian kita berpikir bagaimana kita mengajak sebanyak mungkin masyarakat Indonesia untuk gotong royong. Sekarang ini Mbak, zamannya adalah zaman gotong royong. Karena musuh kita sama nih di seluruh dunia. Ya, betul. Ya, baru kali ini musuh kita sama seluruh dunia. Jadi kita harus sama-sama juga membasminya. Nah, yang pertama adalah, kenapa unik ya? Yang pertama adalah kita mengajak masyarakat Indonesia untuk memiliki proteksi. Kenapa? Karena pada saat memiliki proteksi, dia bisa lebih nyaman kalau terjadi sesuatu pada dirinya dan fokus kepada kesembuhan. Kalau dia merasa nyaman, maka tingkat imunitas dia tinggi dan dia sehat. Iya, betul Bu. Artinya, ya, dia sudah membantu tidak memberatkan para medis, gitu kan? Nah, selain itu, dia juga membantu, udah memproteksi, tapi menjadi andalan juga karena membantu para medis tanpa harus keluar rumah, tanpa harus beli EPD sendiri. Nah, hanya dengan melakukan ini, dua tujuan mulia tercapai. Tapi kan tidak banyak yang tahu mekanismenya bagaimana kalau mau mengikuti program ini, satu produk satu APD ini. Satu produk satu APD ini gitu. Bagaimana Bu Nona mekanismenya? Mekanismenya gampang, Mas. Jadi bisa silakan aja ke website kami, ya. Kami juga bisa dihubungin lewat agen-agen Manulife, ya. Selain itu kami juga punya partner bank Danamon dengan DBS yang juga bisa silakan saja. Jadi kami ada akses di mana-mana. Silakan aja hubungi untuk benar-benar, karena yang namanya asuransi ini dibeli hanya pada saat saya sehat. Iya, betul. Ya, jadi silakan saja, nanti kita akan membantu. Jadi kalau mau sekarang lihat website silakan saja, karena sekarang orang lebih cepat melakukan. Nah, kalau bisa online shopping nih, apalagi ibu-ibu, kenapa nggak lakukan juga dengan membeli asuransi? Karena sekarang juga beli asuransi nggak perlu kemana-mana, kita di rumah juga udah membantu kok. Yang pertama kita tadi ya, nggak perlu pergi keluar, udah ngasih APD dengan ikut asuransi ini kan, satu produk satu APD. Berarti kita melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang-orang yang memang kita sayangi juga. Iya, bisa lewat online atau juga lewat kedua bank yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Nona, yaitu Bank Danamon juga Bank DBS. Nah, sekarang ke Bang Andi dulu, kalau mekanisme membantu lewat Benih Baik gimana Bang Andi caranya? Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh Manulife itu menurut saya satu inisiasi yang positif sekali, satu dorongan untuk mengajak serta masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, kebetulan saya diajak bekerja sama, yaitu benihbaik.com, jadi saya berterima kasih diajak untuk melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia, dan caranya ya mudah sekali, karena kalau kita tahu persis banyak sekali masyarakat Indonesia yang sebenarnya ingin ya turun ke lapangan berbagi sembako, ingin juga datang ke rumah sakit untuk membantu, tapi mereka tentu terkendala atau oleh karena policy stay at home, work from home, mereka juga tidak mau kena risiko, maka mereka tetap stay at home. Nah, di rumah mereka terpanggil untuk melakukan perbuatan baik. Sekarang karena ada teknologi digital, maka cukup dari rumah aja klik benihbaik.com, kemudian ikut berbagi kebaikan dengan berdonasi dengan memilih program. Nah, dalam hal ini ada program bersama Manulife. Jadi di sini bagaimana kalau Anda terketuk hatinya, Anda katakanlah membeli produk-produk dari Manulife, ya, kemudian ikut join di dalam kegiatan berdonasi, maka itu mudah dilakukan hanya dari rumah, klik benihbaik.com dan Anda sudah bisa berbuat baik di situ. Iya. Jadi bisa dibilang Manulife ini kerjasama tadi ada Bank DBS, Bank Danamon sama Bang Andi satu lagi ya. Abang tiga-tiganya kan. Nah, kita pengen ngobrol lebih banyak lagi karena kalau tadi kita udah tahu bahwa dengan beli satu produk dari Manulife bisa
menyumbang 1 APD. Tapi manfaat buat kitanya sendiri seperti apa nanti kita akan bicarakan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Duit. Menjadi andalan adalah saat kita tahu kapan mengandalkan orang lain. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Duit. Ya, masih membicarakan mengenai bahwa setiap kebaikan pasti akan menuai keselamatan. Betul. Percayalah itu ya. Jadi jangan pernah lelah ya dan bosan untuk berbuat kebaikan. Betul. Karena satu-satunya hal yang tidak pernah salah adalah berbuat baik. Iya. Dan berbuat baik salah satunya adalah dengan punya asuransi, karena kita berbuat baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Jadi ingat, punya temen yang selama ini nggak pernah punya asuransi, pas pas zaman pandemi COVID-19 baru punya. Betul. Semacam disadarkan bahwa ini bisa terjadi kapan aja. Betul, gitu, dia ke bilang, kita, waduh, gitu. nggak bisa bayar juga nih buat nanti kesehatan kesananya, karena juga kan pekerjaan banyak yang juga kehilangan pekerjaan seperti itu kan, gitu. Ya. Bu Nona, ini mungkin bisa diingatkan lagi nih ya pemirsa Duit, apa sih yang menjadi manfaat memiliki asuransi, terlebih di saat pandemi seperti sekarang, Bu? Kalau tadi Mas Ronald bilang bahwa temannya nggak punya asuransi, sekarang udah tersadarkan punya asuransi. Bagus sekali ya, karena bisa kelihatan seperti apa manfaat daripada asuransi itu sendiri. Ya, untuk Manulife sendiri sampai dengan sekarang kami sudah membayar klaim lebih dari pada 10 miliar. Itu yang berhubungan dengan COVID aja loh, Mas, gitu loh. Gitu. Jadi siapa yang pernah tahu bahwa ada pandemi seperti ini? Iya, betul. Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Jadi kita pada saat sakit mikirin biaya tambah sakit. Justru kita bekerja keras, produktif, pada saat sakit fokus terhadap kesembuhan karena biarkan asuransi yang taking care of biayanya. Asuransi bukan hanya kesehatan saja ya Mas Ronald, ada juga untuk pendidikan dan sebagainya. Saya ini salah satu produk dari manfaat asuransi. Orang tua saya meninggal pada saat saya masih kuliah. Tapi bayangkan saya selesai kuliah sampai dengan S2, perencanaan yang dibuat orang tua saya pada saat masih hidup tercapai meskipun beliau sudah tidak ada lagi. Jadi beliau adalah andalan saya, ada ataupun tidak ada. Jadi saya punya moral, tanggung jawab moral kepada sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Mari jadi andalan untuk keluarga kita. Ya. Tapi bukan cuma ngomong, karena cinta aja nggak bisa bayar. Iya, betul. Uang kesehatan. Iya. Makanya Duit sekarang lakukan juga gitu kan ya, Bu Dona ya. Nah, Bang Andinya sendiri punya asuransi nggak gitu? Maksudnya jadi andalan juga nggak buat keluarganya? Andalan saya itu sebenarnya istri saya. Karena bayangin ya, sejak menikah, artinya gaji kami itu masih 200, saya 275, dia udah 500.000, kami kumpulkan. Yang dia lakukan pertama kali adalah membeli polis asuransi. Saya kaget-kaget karena saya tidak terbiasa. Iya. Dia beli karena ketakutan tentang masa depan kami. Karena belum tentu, saya kan cuma wartawan gitu kan. Jadi diasuransikan, tapi memang asuransinya adalah pendidikan. Jadi anak-anak kami semua diasuransikan. Nah, ketika kehidupan sudah lebih baik sedikit dan usia sudah tambah, dia ingatkan saya untuk ambil asuransi kesehatan. Jadi kami ini kolektor polis asuransi sekarang ini. Yang lain kolektor batu akik, yang ini kolektor polis asuransi. Manfaatnya jelas. Tapi ada manfaatnya nantinya. Sudah terasa manfaatnya. Oh, sangat terasa manfaatnya. Kami belajar dari pengalaman teman-teman yang kemudian ketika sakit, ini bukan urusan COVID aja, ketika sakit baru terasa betul mereka bahkan ada yang tidak mampu untuk pembiayaan, waktu itu belum ada BPJS Kesehatan. Nah, tapi dengan adanya kondisi yang sekarang semakin penting karena banyak juga persoalan ketika kita katakanlah sakit, BPJS Kesehatan ada, tapi tidak mencukupi. Karena kadang-kadang kita membutuhkan perawatan yang lebih, kemudian obat-obatan yang juga proper untuk kita,
Sehingga asuransi ini istri saya sampai sekarang bilang enggak, kita harus menyisihkan uang kita untuk asuransi sampai hari ini. Hebat. Kakak Andalan mau nanya ke Bu Nona lagi nih kalau kayak gini. Ada produk yang namanya Mi UHC ya Bu ya? UHC itu kepanjangan dari My Ultimate Healthcare. Ultimate loh. Ultimate, kalau dari kata ultimate itu terkesan kayaknya mahal nih. Cocok nggak preminya di kantong kita-kita nih Bu? Gini Kakak Andalan, masalah murah atau mahal itu kan relatif. Betul. Ya, tergantung daripada kebutuhan kita dan kemampuan kita. Nah, saran saya, belilah asuransi sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada saat nanti kemampuan kita meningkat, maka di-upgrade manfaat tersebut. Nah, kalau kayak Kakak Andalan, contohnya ini kan kelihatannya masih 20 tahunan ini ya, gitu ya. Jadi, ya saya ambil contoh, kalau mau memiliki produk My Ultimate Healthcare ini, lebih kurang 4 juta per tahun. Bayangin kalau 4 juta per tahun, kurang dari 350.000 per bulan. Betul. 11 ribuan aja per hari. Masa iya? Tidak mampu. Bisa. Bisa dong. Kirain tadi kan ultimate udah berapa gitu kan. Kalau segitu mah sanggup. Manfaatnya yang ultimate Kakak Andalan. Iya, betul. Tadi sempat disinggung sama Bang Andi bahwa Benih Baik juga ada kerjasama dengan Manulife kan ya. Nah, kenapa nih kalau saya pertanyaannya sama Bu Nona nih, kenapa memilih bekerja sama dengan Benih Baik Manulife ini? Manulife itu punya satu campaign yang namanya Jadi Andalan, hashtag Jadi Andalan. Ya. Dalam andalan itu, untuk menjadi seorang andalan itu nggak harus jadi Superman. Iya. Nggak harus tahu semuanya gitu loh. Menjadi andalan adalah saat kita tahu kapan mengandalkan orang lain. Manulife bisa diandalkan untuk solusi keuangan. Tapi kalau untuk distribusi APD, itu ahlinya Benih Baik. Makanya kami menyerahkan kepada Benih Baik yang menjadi andalan, kan gitu. Betul. Nah, harapannya Bang Andi, kerjasama Benih Baik dengan Manulife Indonesia apa nih Bang Andi? Ya, saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh teman-teman Manulife. Karena ini bukan pertama kali loh. Ini bukan nggak ada urusan COVID pun. Selama ini Manulife sudah menunjukkan dirinya sebagai andalan, punya kepedulian pada masyarakat. Karena itu kami cocok. Karena sama-sama punya misi untuk membantu masyarakat Indonesia. Nah, ini yang kedua kalinya. Yang pertama, kami sudah membagikan 500 APD ke berbagai rumah sakit. Kalau di dalam daftar saya ada dari Bangil, Pasuruan, Joyonegoro, Temanggung, Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar di Malang, Rumah Sakit Malinau, Kalimantan Timur. Itu berkat apa yang didonasikan oleh teman-teman di Manulife. Jadi saya berharap banyak perusahaan-perusahaan yang juga tergerak hatinya untuk ikut bergerak bersama-sama, karena tadi Bu Nona bilang bahwa kita sebagai bangsa, kekuatan kita adalah semangat gotong royong, dan itu yang menjadi andalan bangsa Indonesia. Iya. Senang ya ketika Senang melihat sekali. anak-anak bangsa dengan institusinya bekerja sama, bergotong royong menangani ini semua. Jadi buat Anda nih pemirsa, yuk kita memulai kebaikan dengan cara yang sangat mudah karena sesuatunya bisa dilakukan di rumah. Betul. Jadi silakan dibuka www.manulife.co.id atau benihbaik.com. Nah, kerjasama di antara mereka, yuk kita support, yuk kita bantu. Betul sekali, karena nggak cuma menyelamatkan diri sendiri, tapi juga kita menyelamatkan banyak orang, tidak hanya dalam soal keuangan ya kalau soal ini ya, tapi juga soal kesehatan. Iya, Ibu Nona terima kasih. Bang Andi terima Andi kasih. juga. Sehat-sehat Sama-sama, terus ya. sehat selalu. Amin. Ya pemirsa, jika Anda punya pertanyaan seputar dunia keuangan, silahkan ditanyakan lewat akun sosial media kami @duit_metro_tv. Ya abis ini aku mau langsung daftar. Daftar apa? Itu Mau tadi. nyumbang? Betul enggak? Mi UHC Oh, tadi. oke. Ultimate Health Care. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dadah. Sehat-sehat semuanya. Have a nice weekend. Dipersembahkan oleh